Dulu pemuda Lombok suka melarikan gadis-gadis Malaysia, betul ke? Dibawa lari mesti orang Lombok takkan bawa dia lari. Contoh macam itulah. Lombok pada umumnya tidak dikatakan laki-laki Lombok kalau tidak menculik perempuan. Bangun tidur aku lihat ini. Pemerintah Malaysia jemput warganya hidup susah di Lombok usai dinikahin. Ya, di Malaysia tuh udah nggak ada parkir-parkir gitu, guys. Ya intinya negara itu lebih maju ya guys daripada kita. Kalian tuh Warga Malaysia ini menikah dengan orang Indonesia lalu hidup melarat dan miskin sampai pemerintah Malaysia memutuskan untuk menjemput warga negaranya karena mereka Maaf ya, tak halal. Terima kasih. Ini batang Malaysia yang ini berat. Hai, welcome back again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dan juga dipermudahkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, nah ini ada berita viral dan menyedihkan juga ya, dari salah seorang perempuan Malaysia, perempuan Melayu ini. Dia berkawin katanya ya dengan seorang orang lelaki Indonesia yang tinggal di Lombok. Oke, seorang Lombok ya. Dan katanya belasan tahun tinggal di Indonesia, dia tuh kesulitan ekonomi. Ada juga katanya kena KDRT ataupun didera oleh pasangannya ya, sampai saya tengok sudah dipulangkan ya oleh pemerintah Malaysia, jemput warganya yang hidup susah di Lombok usai dinikahi WNI, warga negara Indonesia. Dah banyaklah komentar-komentar netizen Indonesia juga katanya, kenapa mau gitu ya, padahal di Malaysia udah sejahtera, balik-balik ke Indonesia ya susah. Katanya gini ya, please Indonesia, malu nggak sih berita begini? Indonesia tinggal di Malaysia sejahtera, Malaysia tinggal di Indonesia sulit. Malu banget kalau jadi pemimpin ya. Banyaklah macam itu komentarnya. Ada juga mereka puji ya, pemerintah Malaysia sangat ambil peduli terhadap rakyatnya. Nah, luar biasa ya. Oke teman-teman, kita tonton bagaimana kronologinya, dan nanti kita tonton juga ternyata di Lombok itu katanya tak sah jadi lelaki kalau tak menculik perempuan ya, mengambil perempuan. Bagaimana ceritanya? So mari kita tonton video ini, pastikan sampai akhir korang tonton ya. Selepas belasan tahun terpaksa menahan kesakitan akibat didera suami, saya bersyukur dapat kembali ke kampung halaman. Demikian kata Nurida Akmal Ayub, 45 tahun yang berjaya dibawa pulang ke tanah air semalam 14 Februari selepas 18 tahun terkandas di Lombok, Indonesia dan terpisah dengan keluarga. Menceritakan pengalamannya, Nurida berkata dia pergi ke Lombok ketika Ramadan 2007 selepas diminta suaminya untuk mengikutinya balik ke kampung halamannya di kampung Dusun Bajo, Lombok. Menurutnya ketika dihubungi media, dia berkahwin dengan suami di Thailand pada 2005 dan anak sulungnya lahir pada tahun sama. Suami kemudian balik ke Lombok bagi menguruskan pengebumian bapanya. Nurida berkata pada mulanya dia menjalani kehidupan seperti biasa sebagai suri rumah di Lombok dan melahirkan anak kedua Muhammad Sabani Daniel pada 2008. Penderitaan turut bermula apabila suami mula pamer perangai sebenarnya yang panas baran dan kaki pukul. Menurutnya dia mengetahui dirinya dicari ahli keluarga selepas dimaklumkan oleh jirannya yang melihat hantaran dimuat menaik sepupunya Muhammad Shah Nizam Basri, 41 tahun di Facebook. Oke, sekarang udah balik lah ya. bangun tidur aku lihat ini. Pemerintah Malaysia jemput warganya hidup susah di Lombok usai dinikahin. Lanjut. Kata Perdana Menterinya, saya diceritain bahwa Nurida berada dalam keadaan serba kekurangan, anaknya tidak meneruskan sekolah dan hidup susah. Lanjut. Guys, kalau kalian pengen tahu ya, di Malaysia tuh udah nggak ada parkir-parkir gitu guys. Parkir-parkir ini itu tuh nggak ada gitu loh. Terus kalau seandainya apa ya, pokoknya tuh ya intinya negara itu lebih maju ya guys daripada kita. Kalian tau gak sih gaji pokok di sana aja bisa sampai 20 juta apa berapa ya? Tolong ya, aku lupa ya. Aku dulu pernah tahu, aku lupa. Tapi pokoknya tuh jauh di atas rata-rata sini guys.
30 jutaan sekitaran segitu ya. Saudara sepupuku tuh sekarang dia kerja di Malaysia, dia kerja di klinik kecantikan. Gaji dia tuh segitu kok, 35 juta. Dinikahi WNI, perempuan Malaysia hidup susah di Lombok. Pemerintah Malaysia turun tangan. Negara macam apa itu? Kenapa masih sibuk ngurusin warga? Biarkan saja. Biarkan, mau sengsara biarkan. Apalagi sudah pindah warga negara. Contoh dong negara Konoha. Tapi nggak usah lah. Nanti kalau dicontoh, kalian ikutan sengsara. Tapi aneh sih, udah bagus-bagus kalian tinggal di Malaysia. Malah pindah ke Indonesia. Warga Malaysia ini menikah dengan orang Indonesia lalu hidup melarat dan miskin sampai pemerintah Malaysia memutuskan untuk menjemput warga negaranya karena mereka tak kuasa melihat keadaan warganya yang menderita saat menikah dengan orang Indonesia. Waduh, kok bisa kayak gitu ya? Jadi sang ibu bernama Norida Akmal Ayot, usia 45 tahun. Beliau menikah dengan seorang pria asal Indonesia selama 18 tahun. Namun pernikahan ini berakhir dan harus membuatnya bertahan hidup seorang diri. Nah, di dalam keterbatasan itu Norida menghidupi anaknya dengan cara bekerja sebagai penyapu jalanan. Anaknya juga terpaksa putus sekolah. Nah, berkat koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Malaysia termasuk kedutaan mereka berhasil memulangkan Norida ke negara asalnya, yaitu di Malaysia, karena kondisinya sangat miris di Indonesia. Setelah hampir 2 dekade terpisah dengan keluarganya, akhirnya Norida kembali ke Malaysia dan memulai hidup baru yang lebih baik. Pemerintah Malaysia jemput warganya yang hidup susah di Lombok usai dinikahi orang Indonesia. Pemerintah Malaysia keren, sangat perhatian sama rakyatnya. Ini ibu usia 45 tahun asal Malaysia ini hidupnya susah usai menikah dengan orang Indonesia. Sudah 18 tahun hidup di Lombok dan dia kerja serabutan, bekerja sebagai tukang sapu jalanan, dan kedua anaknya harus putus sekolah gara-gara kesulitan ekonomi. Dan keluarga ibu ini yang ada di Malaysia itu laporan kepada pemerintah Malaysia kalau hidup keluarganya susah di Lombok di Indonesia. Akhirnya pemerintah Malaysia itu datang menjemput. Keren banget, perhatian banget sama warganya, sama rakyatnya. Kalau warga Indonesia susah juga dijemput malaikat. Biar nggak menuhi orang Indonesia aja. Ya, kalau semakin banyak orang susah di Indonesia, semakin buat pusing pemerintah. Lebih baik yang susah itu dijemput ke neraka. Kira-kira pemerintah Indonesia akan berbuat hal yang sama nggak? Kalau ada warga Indonesia itu susah di Malaysia, susah di Singapura, susah di Thailand, susah di mana-mana, apakah akan dijemput juga? Menurut kalian gimana? Wih, apresiasi terbesar untuk pemerintah Malaysia. Semoga kebaikan pemerintah Malaysia, perhatian, kepedulian pemerintah Malaysia kepada warganya itu ditiru oleh pemerintah Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia harus perhatian sama warganya ya. Oke teman-teman, nah itu ya sudah 18 tahun, tapi itu tak tahu perkawinan sah atau gimana, tapi mereka itu berkawin dekat Thailand ya, bukan dekat Malaysia. Oke, so balik suaminya ke Indonesia, ke Lombok, lepas tuh datang dia menyusul ke Lombok ya, so sana mereka tinggal 18 tahun katanya. Lepas itu dia sudah diceraikan dan suaminya itu sudah berkawin lagi, dan dia ya keterbatasan ekonomi ya dengan menjaga 2 anaknya yang tidak bersekolah katanya. Ya itulah namanya cinta itu buta ya. Mungkin udah cinta sangat, jadi apapun direlakan. Dulu tak berpikir panjang, akhirnya begini ya. Tapi nasib baik di sini memang sangat dipuji pemerintah Malaysia ya. 1 orang saja pun mereka itu pertahankan ya. Mereka bawa juga kembali ke tanah airnya. Ya, berjuta-juta rakyat Indonesia di sini sampai di depo. Berapa lama pun pemerintah Indonesia pun buat tak tahu ya. Sedih guys. Gitulah ya negara Konoha. Kisah ya
bukan kali ini saja sebenarnya pernah terjadi. Saya ada tengok lah ya, beberapa kisah sebelum ini pun pernah juga terjadi. Katanya diculik lah orang Malaysia ini, pergi ke sana tinggal ya. Ada beberapa case terjadi sebelum ini dan ini bukan kali pertama ternyata. Oke, nah sebenarnya bukan hanya orang Malaysia saja yang diculik, bahkan perempuan-perempuan yang di Indonesia pun macam itu kisahnya. Oke, so kita tonton apa-apa saja nanti supaya jadi pengajaran untuk wanita-wanita yang mungkin ada kawan dengan orang Lombok, supaya tidak terjadi lagi. Gitu. Oke, so jom kita tonton videonya bagaimana. Kalau dulu pemuda Lombok suka melarikan gadis-gadis Malaysia, ya? betul ke? Saya pernah dengar cerita lah sekali dulu. Masa tu memang viral lah kat Malaysia ni. Tapi kalau mereka dibawa lari, itu memang atas persetujuan daripada perempuan tu sendiri. Kalau perempuan tu tak nak dibawa lari, mesti orang Lombok takkan bawa dia lari. Contoh macam tu lah. Jadi atas persetujuan dia sendiri. Macam tu. Tapi kesalahan orang Lombok tu apabila dia bawa lari anak orang dekat Malaysia. Sebab itu bukan tradisi Malaysia. Malaysia punya tradisi kena bertunang dulu baru boleh kahwin, betul tak? Tapi dia bawa tradisi itu dekat Malaysia. Dan itu je lah kesalahan dia. Jadi orang Malaysia mestilah pelik. Kenapa bawa lari anak orang kan? Itu satu kesalahan kalau di sini. Tak sama dengan tradisi kita di Lombok, bawa anak orang tu bukan satu kesalahan, itu adalah tradisi. Jadi itu tradisi. Itulah. Tak juga lah. So saya pun nak tahu juga apa sebab wanita-wanita tempatan kat sini, apa sebab korang kahwin dengan orang Lombok. Boleh tak saya tahu? Satu je saya kenal orang Lombok ni, dia rajin bekerja. Dia tak peduli apa pun kerja, janji halal. Okey, dia akan kerja dan akan pastikan dia punya family itu dapat makan. Itu tanggungjawab mereka. Itu memang, itu saya tahulah. And then saya nak tahu side lain pula. Adakah dia romantik atau apa, saya nak tahu juga. Yang kahwin dengan orang Lombok, je komen dekat ruang komen, saya nak tahu juga. Kalau udah suka sama suka, janjian pas mau menikahnya sama si gadisnya. Janjiannya si gadis ke orang tua katanya mau ke rumah teman supaya dikasih keluar rumah. Karena pas keluar rumah anak gadisnya langsung diculik atau dibawa kabur oleh cowoknya untuk disembunyikan di luar kampung di mana tempat yang dianggap aman. Disembunyikan? Takut lah ya. Tiba-tiba diculik kita guys. Rumah kami pun sengaja dibikin rendah sama orang tua. Tradisi nyulik bapak. Dia orang itu tengah culik perempuan lah gitu ya. Ini tradisi ya untuk orang Lombok. Ini pengantin perempuan diculik dari rumahnya untuk dijadikan istri. Dan mungkin si ibu penggantin sekarang lagi nangis nyari anaknya. Gini ya, baru tahu juga ini. Belum lagi dah. Nantilah nyongkok. Saya tengok sini. Suka tak? Suka, okey. Gitar. Angkat Baik. mau ambil gambar sendiri je. Seorang je. Terima kasih kita. Sama-sama. Apa-apa ada terlebih terkurang minta maaf ya. Orang Malaysia kahwin dengan orang Lombok lah ini ya. Ini batang Malaysia. Ini lelakinya. Percaya atau enggak, tapi di Lombok ada praktik penculikan wanita untuk dinikahi. Praktik ini dilakukan oleh orang-orang dari suku Sasak, tapi jangan salah sangka dulu. Praktik ini bukan dilakukan secara paksaan, melainkan sudah persetujuan kedua belah pihak. Jadi misalkan ada dua orang yang ingin menikah, laki dan perempuan ini akan sepakat untuk menikah. Nah nanti si perempuan akan diculik oleh keluarga dari pihak laki-laki, dan nanti dari pihak laki-laki akan mengirimkan utusan ke keluarga pihak wanita, atau disebutnya itu pemalu untuk melakukan lamaran. Kalau misalkan dari pihak wanitanya setuju, nanti akan dilakukan pembayaran uang adat atau balas tampang dari pihak laki-laki karena sudah menculik sang perempuan. Nanti selanjutnya akan dilakukan pernikahan secara adat. Walau memang katanya sekarang sudah banyak yang meninggalkan budaya ini karena dianggap melanggar HAM dan juga tidak etis lah ya. Tapi kalau kalian sendiri kayak gimana pendapatnya atas budaya kayak gini? Atau mungkin kalian punya cerita atas budaya kayak gini? Pak, jadi kalau misalnya ada yang selingkuh tadi gimana Pak?
Misalnya kalau selingkuh itu disembelih dua-duanya Ya ya. Allah. Sembelih dua-duanya. Nanti selesai disembelih baru dicincang kalau selingkuh itu. Udah dibiarin terus kita Kuburnya di mana? enggak hubungi keluarganya udah mati. Oh ya ambil. Makanya enggak ada keberatan. Kalau Ngeri selingkuh kali. itu. Makanya orang sini tuh gak bisa digendong, badannya dikerungin. Kalau selesai disembelih berdua langsung dicincang. Ya Allah Tuhan. ya? Enggak, gue mana. Tapi selesai ngebunuh kita sendiri ke polisi, Mbak ya kita. Iya, si Marlina. Gimana? Kita anterin diri ke polisi. Tiba-tiba diculik Tetap gitu. Hukum 12-15 tahun pembunuhan sudah. Oh, tetap. Jadi selingkuh di sini sudah mati berdua-duanya gitu. Yang penting ada udah Iya, terjaga. tetap Ya. terjaga. Curi itu namanya. Jadi di Sembalun, di Lombok pada umumnya tidak dikatakan laki-laki Lombok kalau tidak menculik perempuan. Nanti kalau kita bawa perempuan itu keluar dari rumah adat ini, orang tua juga nggak tahu, nggak tahu persis. Bukan ini film, bukan pipi laka, betul ini tanya ini teman saya. Dia juga di Lombok. Jadi budaya kami seperti saya juga menculik perempuan pada waktu itu, menculik istri saya yang sekarang itu tidak tahu menahu ibu bapaknya. Saya culik jam 2. Ya, itu setelah kita bawa dia lari dari rumah adat ini, jadi tutup kendini akan dibuka sama yang perempuan. Kenapa? Itu tanda bahwa tadi malam dia diculik sama seorang laki-laki. Nanti ibunya subuh sebelum ada nyelabar, bahasa kami itu memberi kabar kepada pihak perempuan yang datang ke rumahnya ini, ada tanda. Ibunya tahu kok habis, kok tutupnya kebuka, berarti tandanya anaknya telah diculik sama laki-laki. Nah setelah itu, setelah 3 hari kami melakukan proses agamanya, adatnya, negara, kami juga melaksanakan hal itu. Kami menjalankan apa yang diperintahkan oleh Kementerian Agama, melaksanakan administrasi di kantor KUA, baru kami nyongkolan di sini namanya. Kalau sering ke Lombok, itu ada salah satu musik tradisional yang diiring-iringi di pinggir jalan tuh, di tengah jalan tuh namanya nyongkolan, yang bikin macet itu, tapi tidak bisa dihapus karena itu memang adat Lombok. Oke, nah itu ya. Memang itu adat Lombok, adat dan budaya dan tradisi orang sana. Tepatnya tadi itu suku Sasak ya. Oke, so katanya tak menjadi seorang lelaki kalau tidak menculik perempuan ya. Mengerikan juga, sampai katanya ibu bapak dia pun tidak tahu bahwa anaknya diculik tiba-tiba malam-malam kan, diambil oleh laki-laki dia. Agak-agak serem juga ya. Saya pun sebagai orang Indonesia, ya di Indonesia banyak lah ya kan suku-suku dengan tradisi berbeza. Saya pun baru tahu juga, tapi dulu pernah juga dengar kabar-kabar ya. Lelaki Lombok curi perempuan Malaysia lah ya, itu ada juga kabar-kabar angin. Ternyata memang itu adalah tradisi guys. Oke. Gimana menurut kalian? Silakan komen ya. Nah tadi ada pertanyaan juga, mana tahu ada perempuan Malaysia ataupun kalian yang kenal dengan orang Lombok ya. Saya kebetulan tak ada pula ya kan. Apa yang ditengok sebenarnya kira-kira daripada lelaki Lombok ini? Tadi dipertanyakan ya, mungkin ya dia itu bertanggung jawab ataupun sudah cinta lah. Memang kalau cinta tak ada alasan lagi, cinta itu buta. Love is blind katanya. Oke, so mungkin ada romantik, mereka itu pekerja keras, ataupun apa. Boleh berikan komentarnya ya. Menurut pendapat Anda, silakan komen. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tapi intinya ya, tunggu. Pikir betul-betul ya. Jangan nanti menyesal di kemudian hari. Gitu. Oke teman-teman, see you on my next video with me, Misari. Bye.